Aksi pemalakan di siang bolong yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap kasir sebuah kafe di Kota Batu terekam kamera pengawas atau CCTV. Diketahui dalam pemalakan ini pelaku memaksa korban untuk memberikan uang dengan ancaman akan memukul korban. Aksi pemalakan di siang hari terjadi di salah satu kafe minuman di Jalan Suropati, Kota Batu. Terlihat dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, pelaku memasuki kafe seperti layaknya mau membeli. Namun setelah mendekati kasir kafe, pelaku memaksa meminta uang berdalih untuk beli makanan terhadap kasir kafe. Peristiwa ini terjadi siang hari saat kafe akan buka, sehingga pelaku dengan leluasa masuk dan memaksa kasir untuk memberikan uang. Kasir kafe mengaku awalnya pelaku meminta uang diberi 10.000, namun pelaku tidak menerima dan memaksa minta tambahan. Setelah pelaku memaksa meminta uang terdengar pengunjung lainnya, akhirnya pelaku melarikan diri. Akibat kejadian ini meskipun tidak banyak nilai kerugiannya, pengelola kafe berharap warga masyarakat harus waspada dan hati-hati jika ada pengunjung yang mencurigakan. Kejadiannya itu waktu opening, jadi ada laki-laki gitu langsung masuk ke bar, terus minta uang, katanya sih belum makan, terus saya kasih uang 10.000, terus dia minta lagi 20.000, tapi sambil ngancam tangannya pakai mau mukul gitu Pak. Terus saya teriak, anaknya langsung lari. Tidak bawa senjata tajam? Tidak bawa senjata tajam. Itu siang atau malam? Siang, kejadiannya pukul 11. Berapa orang Mbak? Satu orang. Ya. Terus habis minta uang itu dia kemana? Habis minta uang dia lari. Setelah Mbak teriak itu ya? Iya, setelah teriak orangnya langsung lari gitu Pak. Teriakin maling-maling atau gimana? Enggak, saya teriak customer yang di atas, kan ada satu orang, jadi aku teriak mas gitu, dia bingung langsung lari. Mereka kelihatannya posisi mabuk atau gimana Mbak? Enggak, normal. Biasa? Iya. Yanto Yancung melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Batu sejak sore hingga malam mengakibatkan banjir lumpur di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Selain berdampak pada puluhan rumah warga, juga membuat akses jalan penghubung Kota Batu menuju Mojokerto ditutup total karena terendam lumpur. Banjir air bercampur lumpur menerjang dua dusun di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dua dusun yakni Dusun Lemah Putih dan Dusun Jurang Kuali, 10 rumah warga terendam air bercampur lumpur hingga ketinggian 50 cm. Genangan air bercampur lumpur selain merendam rumah warga, juga menyebabkan jalan di sepanjang Sumber Berantas yang merupakan akses penghubung Batu dengan Mojokerto juga dipenuhi lumpur dengan ketebalan hingga 30 cm. Banjir disertai lumpur tersebut dipicu meningkatnya debit air sungai pasca hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut pada Kamis petang kemarin. Menurut Mujiono, banjir lumpur yang terjadi saat ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya yakni pada tahun 2013 dan 2018 dan terjadi saat di perbukitan hujan deras, sehingga debit air hujan meningkat dan menyeret lumpur serta material dari area pertanian warga. Di sebelum maghrib, hujan sekitar mungkin cuma setengah jam lah, 30 menit. Jam setengah 7 kurang 10 menit kejadian pas. Banjir atau gimana? Banjir, mungkin dari latak ngumpul sampai sini ada 3 titik kan, mata air. Akhirnya ada 3 titik, akhirnya jadi satu. Ngumpulnya di sini, pasti tiap 5 tahun atau 8 tahun ini sudah kejadian yang ketiga kali. Ini yang ketiga kali? Ketiga kali. Tadi banjir itu bawa lumpur gitu ya Pak? Bawa lumpur. Tadi kondisinya hujan ini di sini deras atau bagaimana Pak? Sangat deras. Setengah jam itu ya Pak? Iya. Sangat lebat, jadi jalan pun sampai nggak kelihatan. Petugas gabungan dari BPBD, Dinas PUPR, Damkar, relawan hingga warga melakukan pembersihan sementara material lumpur dengan mendatangkan alat berat. Petugas BPBD Kota Batu membenarkan banjir bandang di Desa Sumber Berantas ini disebabkan lumpur bercampur air yang membawa material dari atas bukit. Berdasarkan pendataan, 10 rumah warga yang terdampak diantaranya 3 rumah terendam lumpur dan 7 lainnya tergenang banjir. Akibat kejadian ini, selain 10 rumah warga tergenang air bercampur lumpur,
juga menyebabkan akses jalur Batu menuju Mojokerto sempat ditutup total karena kondisi jalan yang penuh dengan lumpur. Tadi sekitar pukul 18 memang terjadi hujan lebat sekitar 1 jam di Kota Batu termasuk Desa Sumber Berantas ini. Nah, ini terjadi luapan air di sungai yang meluap ke jalan sehingga beberapa titik di Desa Sumber Berantas terjadi banjir lumpur. Data kami sampai saat ini terhitung ada 3 titik lokasi yang airnya meluap ke jalan dan bercampur lumpur. Dampak sampai saat ini yang terdata 3 titik luapan banjir ini lumpurnya menutup akses jalan. Kemudian data kami sampai saat ini 9 rumah di di Dusun Jurang Kuali kemasukan air. Kemudian dari 9 rumah itu ada 3 rumah yang terpaksa warganya mengungsi dengan total 9 orang. Untuk malam ini mereka harus kita ungsikan karena rumahnya sementara waktu belum bisa ditinggali. Untuk dampak kerusakan lainnya kami belum bisa melakukan pendataan, kami upayakan besok pagi kami lakukan upaya pendataan terkait kerusakan-kerusakan rumah yang ditimbulkan dari dampak banjir ini. Yanto Yancung melaporkan. Bangunan iklan di kawasan Tugu Pesawat Jalan Soekarno-Hatta, Lowaru, Kota Malang ramai diprotes di media sosial karena mengganggu keindahan bundaran Tugu Pesawat. Iklan reklame tersebut diduga tidak memiliki izin dan dibangun di lokasi terlarang. Inilah tanggapan layar dari media sosial yang mengomentari pembangunan iklan reklame rokok di kawasan bundaran Tugu Pesawat Jalan Soekarno-Hatta. Dalam postingan tersebut dituliskan jika sesuai Perda, maka di kawasan Tugu Pesawat Suhat menjadi salah satu lokasi yang dilarang untuk memasang iklan. Menanggapi protes warga terhadap iklan reklame tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Eri Stio Santoso menyebutkan bahwa bangunan reklame tersebut belum berizin. Untuk tindakan sementara, Disnaker PMPTSP memberikan informasi kepada jajaran Satpol PP untuk melakukan pemeriksaan. Nanti lihat hasil pemeriksaannya Satpol PP dulu. Kalau kami kan hanya memproses untuk perizinannya nanti seperti apa. Kalau prosesnya itu kan memang ada proses panjang gitu ya dalam satu hal. Di sini prosesnya itu kan diawali adanya perjanjian sewa dulu, sewa aset barang milik daerah. Ini prosesnya ada di BKD. Kemudian setelah itu ada proses-proses di dinas teknis. Terus kemudian setelah itu proses perizinannya ada di Disnaker PMPTSP. Sedangkan penjabat Sekda Kota Malang Hadi Santoso mengatakan, jika setelah terbit Perwal nomor 27 tahun 2015, maka terbitlah rencana detail tata ruang kota Perda nomor 5 tahun 2015 yang tertulis di lokasi itu masuk dalam RTH 2, yakni RTH bersyarat dan boleh digunakan maksimal 15% dari luasan monumen. Ia menambahkan, terkait polemik itu dirinya bakal memanggil pihak pemasang iklan di kawasan Tugu Pesawat, sekaligus akan memeriksa izin-izinnya. Jika masih belum keluar izin, maka pihaknya akan melarang memfungsikan reklame tersebut. Sementara akibat menuai aksi protes dari warga, pemilik iklan reklame rokok tersebut terpaksa menutup sementara sambil menunggu proses pemeriksaan. Setelah terbitnya Perwal 27 tahun 2015, terbitlah RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang Kota, itu Perda. Perdanya nomor 5 tahun 2015. Dan di Perda tersebut, Perda RDTRK tertulis bahwa itu adalah RTH 2, ya, RTH 2. Artinya RTH yang bersyarat. Dan itu boleh digunakan maksimum 15% dari luasan monumen. Nah, sehingga boleh digunakan untuk iklan, ya, reklame. Nah, sekarang memang masih saya cari IMB-nya prosesnya sampai seberapa. Kalau belum, ya sudah, nanti dihentikan dulu. Saya berikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan IMB. Kalau tidak, nanti pasti kami akan tidak bongkar. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Setelah terputus beberapa waktu akibat banjir, jalan menuju kawasan hutan dan tempat wisata di wilayah Kedung Rejo Pujon, Kabupaten Malang, warga akhirnya membangun jembatan sementara dari bambu untuk mempermudah akses jalan ketika beraktivitas. Setelah sekian lama terputus akibat tersapu banjir dan mengganggu aktivitas warga masyarakat yang setiap hari mencari rumput dan aktivitas lainnya, di mana warga mengalami kesulitan menyeberang ke bawah dengan kondisi jalan yang berbatu, licin, sehingga bisa membahayakan warga dan pelintas lainnya. Untuk melancarkan dan mempermudah akses jalan warga secara bergotong royong membangun jembatan sementara dari bambu. Jembatan sepanjang kurang lebih 7-9 meteran dan lebar 1 meteran ini diharapkan akan membantu masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, khususnya untuk kebutuhan mencari rumput untuk hewan ternak. Tidak hanya itu, di kawasan tersebut juga masih sering terjadi luapan air sungai ketika hujan deras turun, sehingga sebagian lahan pertanian masih belum diolah dan harus diperbaiki terlebih dahulu menunggu musim kemarau. Menurut salah seorang warga, pembangunan jembatan sementara ini dilakukan karena selama jembatan hilang tersapu banjir, warga kesulitan ketika melintas dan aktivitas menjadi terganggu. Di lokasi lainnya juga terlihat lahan pertanian masih terus tergerus air ketika hujan deras turun dan sebagian mengalami kerusakan dan tersapu luapan air Sungai Konto. Para petani berharap pada tahun-tahun mendatang kondisi sungai bisa semakin membaik sehingga pada penghujan tidak terjadi banjir kembali. Kapan ini jembatan sementara dibangun? Kemarin. Warga masyarakat? Gotong royong ya. Berarti ini yang melintas ramai ya, setiap pagi? Warga masyarakat ya? Yang mau pergi kemana itu? Nyari rumput nih, Mas. Nyari rumput ya? Jadi pas sebelum dibangun harus ini ya? Buat bawah. Sulit ya? Ya. Ini kelihatannya kalau mau hujan masih ya? Masih banjir, Mas. Kesini. Masih banjir ya? Berarti lahannya masih belum bisa di ini ya? Belum ya? Nunggu kemarau berarti ya? Iya. Sudah berapa lama ya? Sudah cukup lama ya? Lama ya. Semenjak awal ini ya? Awal banjir ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Puasa Ramadan tinggal menghitung hari, pasokan sayur dari petani cukup melimpah di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Harga sayuran sebagian besar naik dan diperkirakan bisa bertahan sampai awal puasa. Beginilah pemandangan di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas transaksi jual beli ramai mulai pagi hari dan pasokan berbagai jenis sayuran dari wilayah Pujon dan sekitarnya melimpah dari tingkat petani. Beberapa hari menjelang puasa, harga sayuran mulai mengalami kenaikan untuk sebagian besar komoditi sejak beberapa hari yang lalu. Kenaikan harga ini disambut positif para petani karena pada musim penghujan sayuran sering terkendala akibat faktor cuaca dan volume hasil panen mengalami penurunan, sementara biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan semakin meningkat. Kenaikan harga ini seiring dengan meningkatnya permintaan sayuran oleh pasar, sehingga berdampak pada naiknya harga jual di tingkat petani maupun pedagang. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, naiknya harga sayuran ini sudah sejak beberapa hari yang lalu, dan saat ini harga relatif stabil, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang turun dan bahkan naik drastis karena meningkatnya permintaan dan ketersediaan pasokan di pasar. Di lokasi Pasar Sayur Mantung, terlihat pasokan sayur datang silih berganti, baik yang dibawa mobil maupun sepeda motor oleh para petani, dan sayuran ini tidak hanya dibawa ke Malang Raya, tetapi juga ke beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Diperkirakan harga akan relatif stabil sampai beberapa hari puasa dan biasanya harga akan kembali turun. Untuk pasokan ini kan akan menjelang di puasa. Ya. Pasar agak stabil. Ya. Harga naik. Harga naik Pak ya? Ya. Sejak kapan naiknya Pak? 3 hari. Hampir sebagian besar Pak, jenis tertentu aja Pak? Kesemuanya naik. Naik Pak ya? Ya. Berapa persen Pak kenaikannya kalau boleh tahu? Kira-kira? Kenaikannya 3-10%. 3-10% Pak ya. Tapi aktivitasnya kelihatan ramai, pasokannya melimpah kelihatan Pak ya? Iya, tapi pasar cenderung permintaan tinggi. Oh naik berarti permintaan Pak. Kira-kira sampai kapan ini harga permintaan naik ini? Sampai menjelang puasa. Menjelang puasa 1 hari, Ya. kemungkinan pasar agak turun sedikit, terus
2 hari kemudian menjelang puasa naik lagi. Berarti itu karena faktor permintaan Pak ya? Tapi untuk cuaca nggak begitu pengaruh juga sekarang? Kalau cuaca kemungkinan kalau hujan terus, kemungkinan permintaan berkurang. Tapi ini kan sebentar lagi sudah akhir penghujan ini kan? Sudah akhir penghujan. Jadi ke depan harga masih bisa stabil Pak ya? Ya. Yang mencolok Pak, yang naik apa aja Pak yang mencolok, yang kelihatan? Yang kelihatan ini Adewi naik, ya. Seledri naik. Oh, seledri sekarang naik? Iya. Asalnya kan cuma berapa, 2.000 ya? Kalau kemarin 2.000, sekarang mencapai 7 sampai 10.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membangkitkan ekonomi masyarakat Malang, khususnya pelaku UMKM, sejumlah komunitas di Kota Malang menggelar event Malang Jayati di Terminal Madiopuro, Kota Malang. Event Malang Jayati menampilkan berbagai usaha pelaku UMKM di Kota Malang. Event Malang Jayati yang berlangsung di Terminal Madiopuro, Kota Malang menampilkan industri pelaku UMKM di Kota Malang. Mulai dari lukisan, batik, hingga produksi makanan hasil olahan industri rumah tangga. Event Malang Jayati sendiri diikuti oleh kurang lebih 30 komunitas di Kota Malang. Para komunitas ini sengaja dikumpulkan selain untuk memamerkan hasil karya, juga untuk saling sharing dan berbagi ilmu untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Yuyun, panitia pelaksana, mengatakan event Malang Jayati merupakan perkumpulan komunitas yang mempunyai pemikiran yang sama dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Meskipun kegiatannya sederhana, namun targetnya dapat membangkitkan ekonomi masyarakat menuju Kota Malang Jaya. Event Malang Jayati sendiri selain menampilkan produk UMKM, juga akan diadakan pelatihan bagi masyarakat pelaku UMKM. Event Malang Jayati sendiri akan berlangsung hingga Minggu tanggal 11 mendatang. Jadi lintas komunitas Bangkitnya Malang Uja Suara ini adalah kelompok dari beberapa komunitas yang punya pemikiran sama untuk membangkitkan lagi ekonomi di Kota Malang. Kebetulan letak Terminal Madiopuro ini adalah dekat dengan makam Ki Ageng Grebek yang merupakan tokoh utama di Kota Malang. Jadi harapan kita di lokasinya kan sama, satu kelurahan. Jadi harapan kita dari sini akan menjadi titik utama kebangkitan ekonomi di Kota Malang. Meskipun kita awali dengan acara kecil dan singkat, tapi kalau dalam seni dan budaya itu ada yang disebut sebagai sesuatu yang mengawali di sebuah titik. Terus keadaan Malang Jayati ini artinya adalah jayalah Kota Malang, yang berarti ini adalah mengawali langkah kita semua agar menuju kejayaan di Kota Malang. Kalau saya bergerak secara satu komunitas itu lebih mudah dan cepat. Kalau lintas komunitas itu kita perlu waktu yang cukup lama untuk saling memahami dan mempelajari. Apalagi dengan perbedaan basic ADART atau ya istilahnya seperti itu ya. Jadi memang sangat tidak mudah. Jadi awalnya kita berangkat saja sudah terlebih dari 30 komunitas, akhirnya ya harus yang sampai akhir sedikit. Tapi tetap komunitas tetap ada. Jadi mereka tetap berkumpul bersama untuk agenda lain. Simon Alfredo melaporkan.